Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawal sudah hadir? Sudah, Ustaz. Balkis, Ya Ustaz. Najwa, Ya, Ustaz. Safira, belum. Belum. Nah, sekarang coba kita kembali melanjutkan ini. Jadi membaca Arab Al-Quran itu harus mengerti bentuk-bentuk kata. Kemarin sudah bentuk kata sudah disampaikan ada 9 atau 10. Kemudian jabatan kata atau fungsi. Kemudian arti. Kalau arti mudah aja lihat kamus. Coba kita lanjutkan min syarril waswasil khannas. Yang ini lagi. Coba dikenali bentuknya dulu ya. Allazi. Allazi yuwaswisu. Allazi yuwaswisu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Fi sudurin nasi. Ini kan ayat ini. Apa bacanya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus ada lagi di bawahnya nanti minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kan ini ya. Jadi mulai ini sudah surat yang 114. Ul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah kita sudah kenal ya, lumayan sudah mengenal bentuk-bentuk kata, jabatan kata, arti. Ya, bagi sebagian teman-teman kita mungkin sekadar terjemahan. Jadi tidak mengerti dia apa bentuk bagaimana susunan kata. Sekarang coba Nawal dulu. Nawal? Halo? Nawal? Ya. Coba kenali ini, Nawal. Ini yang merah ini, allazi ini, bentuknya dulu. Bisa kenal nggak? Isim. Tandanya ada ya. Apa tandanya? Berawalan al. Berawalan al. Cuma mungkin tidak tahu isim apa. Dikatakan dia isim masdar, nggak ada apa fi'il madinya. Dikatakan dia isim fa'il, nggak mungkin. Dikatakan dia isim maf'ul, tidak mungkin. Dikatakan isim zaman sama makan, tidak mungkin. Dikatakan isim alat, tidak mungkin. Mungkin mesti isim zahir atau tok gitu. Tapi ini namanya bisa dicatat ya, biar cepat pelajarannya bertambah. Ini namanya isim, sama-sama dicatat ya, ketiga-tiganya mencatat. Mausul namanya, isim mausul. Mausul itu artinya kata benda penghubung. Jadi dia allazi ini namanya ismul mausul, atau bahasa Indonesianya dia kata benda tapi penghubung. Maksud penghubungnya menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Jadi dalam tulisan ini, dalam tulisan-tulisan, cobalah lihat, ada namanya induknya, kemudian ada anaknya. Biasanya digunakan ini kata penghubung. Allazi. Begitu aja dulu. Nanti dia sebenarnya ada 6. Dalam Al-Quran kan ada, kita lihat ada allazi. Kalau dia 2 allazani, tapi itu hari lain nanti itu. Kalau dia banyak allazina.
Laki-laki itu semuanya yang dihubungkannya. Kalau yang perempuan, allati, allatani, allai. Ya. Jadi ini namanya kata benda penghubung atau isim mausul. Jadi dia bukan isim masdar, bukan isim fa'il. Sekarang masih nawal sedikit lagi. Coba ini apa bacaannya nawal? Yang ini warna kuning Ustadz buat. Apa bacaannya nih? Yuwaswisu. Nah, ingat pakai you dia. Coba kenali dulu bentuknya, bentuk apa ini? Nah, begitu kita membaca Al-Quran itu. Bukan panjang pendek yang dipikirkan lagi. Bentuk katanya, bentuk kata. Bentuk kata kan tidak terlepas dari tiga. Apakah ini kata benda atau isim, atau kata kerja, atau fiil, atau huruf yang mempunyai makna. Bukan huruf hijaiyah maksudnya. Bukan huruf alfabet, tapi huruf yang punya makna. Nah, yuwaswisu bentuk apa? Fi'il mudhari. Ah, bentuk fiil mudhari. Apa nawal tandanya dia bawa fiil mudhari? Fiil itu kan ada tiga. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Apa tandanya bagi nawal? Berawalan huruf ya. Ah, ya. Ya. Kemudian kalau bisa lagi, kadang-kadang ya itu kan ditulis barisnya ya, bukan you. Tapi ini you. Bisa ingat nggak pelajaran di fiil mudhari ini? Kan huruf mudhari itu ada anita atau ana itu ada empat apa itu? Alif, nun, ya, ta, ya. Ada empat. Nah, kadang-kadang huruf mudhari'nya itu ya dibaca, tapi ini you. Masih ingat pelajaran? Coba Balkis masih ingat kenapa you tidak ya dibuat? Najwa, Allahumma faqih. Ah, ya Allah, ingatkan. Nah, faqih, faqih. Nah, kenapa dituliskan you? Dulu sudah berkali-kali Ustaz sampaikan. Huruf mudhari itu dibaca baris depan kalau begini. Dia kalau enggak baca di atas. Nah, apa yang huruf? Kenapa baris depan? Masih tersisakah dalam ingatan eh, calon-calon ustazah ini? Halo, enggak, hampir. Kalau fiil up berapa? Silakan. Nah, sudah mulai Ustadz ingat-ingatkan. Kalau fiil madinya titik-titik, Waswisu. Kalau fiil madinya titik-titik, maka nanti huruf mudhari'nya baris depan. Masih ingat tuh, coba. Sudah hanyut tak kemana dibawa apa itu ya? Enggak nempel. Sakit. Hah? Sakit. Oh, enggak. Kalau penyakit, enggak. Kalau ayo Nawal, ayo Najwa, ayo Balkis, coba ingat. Kalau fiil madinya titik-titik, maka waktu mudhari'nya barisnya itu baris depan. Nah, ingat apa itu? Kalau fiil madinya mengisi titik-titik aja. Ah, dulu ada apa yukra'u dulu kan ada di atas lagi sudah lama. Kalau fiil madinya titik-titik huruf. Coba apa tuh? Kalau fiil madinya ayo. 4 huruf, Ustaz. Ah, aduh, sudah hampir terbenam. Siapa itu jawab? Awal. Nawal. Ingat Nawal 4 huruf. Jadi apa fiil madinya ini Nawal? Was, Waswisa. waswasa. Ya, mewaswasi. Ya, waswasa kan 4 huruf itu. Jadi kalau fiil madinya 4 huruf, apakah ini asli nih 4 huruf? Apakah ditambah
mulanya 3 ditambah 1 menjadi 4 huruf. Pokoknya asal 4 huruf, maka huruf mudhari'nya itu dikasih baris depan. Nah ini, nah gitu. Apa bacaannya jadinya? Yuwas. Yuwaswisu. Yuwas bisu. Nah, masih Nawal, sedikit lagi. Kalau dia setiap fiil, apakah fiil madhi, apakah fiil mudhari, apakah fiil amar, pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya nih Nawal? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Damir fiil madhi ini kan bisa 14, fiil mudhari 14. Maka damirnya pun sebanyak 14 pula kalau nggak ada yang zahir, kalau nggak ada yang lahir. Nah, apa yang Huwa. tersembunyi? Ah? Huwa. Ya, wa. Wa kembali kepada khannas ini, kepada waswis, kepada setan ya. Waswasil khannas, kan ini syaril waswasil khannas itu adalah setan. Jadi kembali kepada wa. Oke. Bagus. Nah, begitu ingatan itu diberikan oleh Allah, bisa ditata, disusun rapi. Ustadz pun heran, ya itulah tandanya Allah memberi istimewa kepada manusia. Kok bisa dia ingat-ingat? Kalau selain manusia, nggak bisa ingat-ingat kok. Nggak ada ingat-ingat, dia memang bawaannya gitu aja. Nah, sekarang lanjut kepada Najwa. Coba apa bacanya ini Najwa? Yang merah ini semuanya sampai ke sini. Ayo, Najwa. Fi sudurin nasi. Iya, bagus. Pisudurin nasi. Nah, bagaimana menguraikan yang 3 kata ini, Najwa? Silakan. Fi huruf jar. Bagus. Terus Suduri itu yang majrur. yang dijarkan, ya majrur Yang boleh. dijarkan. Itu mah ke baris bawah. Terus an-nasi, An-nasi itu hmm, itu kata benda. ya, tapi jabatannya kenapa baris bawah dia? Aturannya kalau huruf jar kan sampai suduri saja, tapi kok an-nasi kok baris bawah pula? Menjelaskan suduri. Iya, undang-undangnya begitu. Jadi kata benda yang menjelaskan suduri atau yang di depannya, maka dia wajib berbaris bawah. Nah, dari segi sekarang coba suduri ini, kalau ini kan kata benda tadi ya. Kita bahas tadi bentuk-bentuk kata. Kalau pi ini sudah jelas huruf ini, huruf jar. Kalau suduri ini bentuk kata apa ini? Kata benda apa dia? Ya, sudah jelas kata benda itu kalau ada huruf jar di mukanya pasti kata benda. Kata benda apa? Ayo. Kalau artinya apa itu? Kalau dilihat Quran, apa artinya sudur? Kalau bahasa Indonesia sudah ada sebenarnya sadar. Jadi orang yang sadar. Apa sudur? Kata benda apa? Hmm, Ya, ada nggak fi'il madinya? Ada fi'il madi saudara. Bisa dilihat kamus. Coba lihat kamus dulu. Ada nggak saudara? Coba lihat kamus. Saudara. Sod, dal, ra. Coba semuanya lihat kamus. Coba supaya ia mengerti seluk beluk Al-Quran. Ini nanti bulan puasa orang bercerita baca Quran, tapi ilmu membacanya nggak gitu ngerti. Ya macam mana mau membacanya? Paling-paling sekadar sebentar-sebentar aja baca. Tidak mau asik membaca karena ilmu untuk itu tidak ada. Coba lihat sadara. Dalam kamus ada apa enggak? Sadara.
Ada dalam kamus? Nawal, Najwa, Balkis, ada nggak dalam kamus? Ya, Ustaz. Apa? Ada Ustadz. Apa? Halaman berapa? Halaman 213. Ah, iya. Apa bacanya coba? Saudara, Saudara sudu yasduru, yasduru kan? Mudhari'nya. Saudara, yasduru, sudurah ah, sadran atau masdar. Ah, itu makanya masdar. Masdar itu artinya kembali dari suatu tempat, berarti kembali ke tempatnya. Itu makanya awal kesadaran. Di bawahnya lagi coba lihat, ada enggak nawal di bawahnya lagi? Di bawahnya, di bawah saudara itu ada sadru. Ada nawal? Ada. Ah, itu ada di sadru itu ada J ya. J itu artinya bentuk jamaknya sudur. J itu jamak, kesingkatan dari jamak itu. Ah, apa arti sudur kalau gitu? Ah? Di halaman 213 itu. Kan sodru, baru ada J, baru sudur katanya. Sudur apa artinya dia? Nampak? Enggak nampak? Nampak? Halo, enggak ada kamusnya, Nawal? Ada. Hah? Kamus didekatkan ya belajarnya. Kita ini sudah sama anak-anak UIN ini, sudah orang anak-anak UIN sendiri nggak ada gini belajarnya. Nggak ngerti orang itu kok. Satu-satu ada. Kalian dari SD, SMP, SMA sudah pandai ini. Makanya Ustadz katakan, kenapa lah umat muslim tidak diajari ini semuanya. Kok asik baca terus. Jadi nggak bisa berpikir dalam. Apa itu artinya sudur, Namal? Di halaman 213 itu, ada nggak as-sadru gitu, as-sudur. Nah, J, ada J, kepalanya saja di bawahnya, baru sudur. Apa artinya? Coba Najwa, lihat kamu sama si Balkis. Apa artinya itu? Di bawah dari saudara S dulu terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baris ke-8 itu coba ke bawah. Halo? Enggak ada kamusnya. ada Ustadz. Ah, nampak? Apa artinya jadi? Eh, permulaan dari tiap-tiap sesuatu. Iya. Terus lagi ke bawah. Permulaan, ya betul-betul. Permulaan dari tiap-tiap sesuatu. Atau di pangkalnya dada. Ah. Jadi kalau satu dadanya, sodru. Coba, Najwa, kalau dua dadanya, kan kesadaran. Sadar, bahasa Indonesia sudah sadar. Permulaan, kembali kepada aslinya. Mulanya meronta-ronta, akhirnya kembali. Sadar. Sudah sadar dia? Sudah. Tanpa sarap. Kalau satu dadanya sodru, kalau dua apa Najwa? Dua. Membuat dua nggak ngerti juga lu. Sodroni, Itu. Kalau banyak, sodruna, itu kalau jamak laki-laki. Kalau ini jamak taksir. Apa undang-undangan jamak taksir, Nawal? Bi- Bisa bertambah, bisa berkurang. Berubah, bisa bertambah, pokoknya berubah. Kalau sodru kan 3 huruf. Kalau sudur sudah 4 huruf. Berarti ini jamak taksir. Ya,
Bagus. Nah, itu yang kalian dalami terus. Nggak ada langka anak-anak yang belajar begini langka, bukan berarti kita bangga, nggak apa namanya, bersyukurlah kita nanti. Kalian kalau sudah besar-besar ngerti sekali nanti itu. Mengerti, aduh untunglah belajar Al-Quran begini. Kalau enggak, itu maka teman-teman itu malas mempelajari apanya itu lekok-lekoknya itu. Dia nggak ngerti susunan. Jadi kalau diulang-ulang kan itu allazi waswisu bisudurin nasi, yang selalu mewaswasi, ya mengganggu-ganggu di dalam kesadaran atau dalam dada-dada manusia. Itu maka harus kita betul-betul yakin kepada Allah supaya nggak ada gangguan-gangguan lagi. Lihatlah nanti kamu kan mulai baru garis-garis kecil, sampai tua nanti banyak was-was itu. Tapi kalau sudah buat pengajian, mengerti kita. Aku kembali berlindung kepada Allah yang selalu digoda oleh setan Al-Khannas. Dibuat orang nama setannya Al-Khannas. Kerjanya selalu mewaswasi banyak itu. Ibu bapak pun gitu, banyak diwaswasi begini, begana, begitu. Ya, ini tadi Najwa. Sekarang Balkis, silakan Balkis yang ini baca di bawah lagi Balkis. Waktu kita mepet tadi karena lupa admin ya. Nah, silakan Balkis, Balkis lagi. Yang Minal baca. jinnati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang coba uraikan ini Balkis. Minal jinnati apa ini? Jar majrur. Mana huruf jarnya? Huruf jarnya min. Min. Tapi kok menjadi bina dia? Bisa dijawab. Karena majrurnya ada alif lamnya. Oh, bagus. Jadi kasih baris dasar begitu undang-undang. Terus jinnati ke bawah. Kalau kita perhatikan jinnah ini kata benda apa ini? Apakah isim fa'il atau isim maf'ul ataupun kata benda tok ataupun ada namanya? Coba. Kata benda tok. Nah, sebenarnya sekurang-kurangnya serumpun ada. Itu makanya ada namanya junun, gila. Tapi ada pula dekat pengertian surga. Coba kalau jannah kan surga. Jannah, taman itu. Tenang kita. Tapi kalau jinnah, senangnya tidak karu-karuan. Itu makanya berbentuk jin. Ya, jin. Jadi jinnah. Ini mungkin bentuk banyak atau bagaimana. Bisa dilihat kamus nanti pula ini. Ya, janana. Junun. Junun gila. Ya. Itu makanya kalau yang dipermainkan oleh iblis yang melebihi senangnya, melebihi sedihnya, makanya sudah masuk kategori junun. Kemudian coba ini, kalau ini kan jinnati, jinnati. Ini kok nasi pula, Balkis? Menjelaskan jannati. Cobalah pikirkan dulu. Memang ada menjelaskan begini seperti ini. Seperti An-Nasi menjelaskan suduri. Ini kan ada batasannya. Coba Sapira dulu, sudah muncul. Ini waktu habis. Ayo. Kenapa nasi, Sapira? Kalau jinnati karena ada huruf jar, min. Tapi kalau nasi, kenapa dia nasi? Karena menjelaskan. Coba kamu lihat dulu. Yang menjelaskan itu ada nggak dibatasi oleh wow? Oh, enggak. Itulah. Jadi jangan buru-buru. Kalau ini kan menjelaskan dia nggak ada satu kata dalam arti satu. Siapa dapat? Ayo. Berarti jawab. Nawal bagaimana Nawal? Bagaimana Nawal? Najwa bagaimana Najwa? Hanya satu yang Ustadz minta jawaban. Nawal, Najwa, Balkis, Sapira.
jar majrur. Yang jar majrur kan min sama jinnah. Kalau ini Belum belajar. Nawal ya pintar dia. Ya, begitu jawabnya. Ya, dia harus dilihat begini, mana yang sudah dipelajari, mana yang belum. Jadi belum belajar gini, ya kan ada wow di depannya. Nah, jadi ini yang Ustadz tampilkan ini, kalau yang belum belajar katakan alasannya ada. Kalau dipikir-pikir, kalau dia mau menjelaskan seperti An-Nasi, menjelaskan duri, nggak berbatas dia. Kalau ini pun kemarin ada itu. An-Nasi dia baris bawah. Menjelaskan pula ini pakai alif lam. Kalau ini kan nggak nampak itu. Al-Khannasi baris bawah. Kalau yang dijelaskannya al-waswas kok pakai alif lam dia. Yang berlaku yang dijelaskan itu, menerangkan diterangkan, ini yang nggak pakai alif lamnya. Baru pas. Ini pun belum belajar. Jadi ini pun belum belajar, ini pun belum belajar. Ya. Itulah pelajaran kita. Kan sudah mulai, kalau diingatlah kamu mulai belajar bahasa Al-Quran atau bahasa Arab dengan Ustadz, dulu cobalah mulai dari haza, hazihi, madrasatun. Kan lama itu. Sekarang sudah mampu kalian mengolah seperti ini. Kan alhamdulillah, Allahumma faqihunna, beri paham mereka Tuhan. Jadi mengerti Al-Quran itu nanti paham kita membacanya. Ya, insya Allah kamu nanti akan dapat pedoman, bersinar pandangan pikiran itu. Bukan hanya dibaca-baca, pahala sekian itu bagi orang awam belajar anak-anak. Bahwa kalau orang sudah pintar bisa didalami, cobalah. Jadi tergambar diri manusia itu dia sudah pasti dirasuki oleh iblis, setan, kecuali kalau dia sudah mengerti. Jadi ada juga di pembuluh darahnya setan, tapi dia sadar berlindung kepada Allah. Ya, sampai sini pelajaran kita. Mari berdoa. Ya, terlambat tadi. Allahumma faqihna fiddin wa'allimnal hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal Qur'an wa'allimna lughatal Arabi. Baru doa jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Ustaz. Ya.